Perkenalkan, nama saya Prince Ronald Siombing. Saya dari grup MP19F, mahasiswa Amik Medikom Yamin, dosen dari Miss Maslan Sikombing. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang forum ilmiah atau pertemuan ilmiah. Forum ilmiah atau pertemuan ilmiah adalah kegiatan diskusi dan presentasi yang dilakukan dalam bidang akademik untuk membicarakan mengenai informasi ilmiah. Nah, kita akan membahas apa itu jenis-jenis pertemuan ilmiah atau forum ilmiah. Antara lain yang pertama, diskusi. Diskusi adalah cara kita bertukar pikiran dalam satu masalah. Diskusi ini adalah termasuk forum ilmiah yang terpopuler dan populis, atau yang disebut dengan diskusi ilmiah. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini dapat melibatkan beberapa orang, dan di dalam kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut dengan ketua diskusi. Dan yang ketiga, focus group discussion atau yang disingkat dengan FGD. Focus group discussion ini adalah kelompok diskusi yang terarah untuk penelitian sosial dan digunakan untuk membahas suatu masalah dalam suasana informal dan santai. Dan focus group discussion ini jumlah pesertanya antara 8-12 orang dengan panduan seorang moderator. 4. Diskusi panel. Diskusi panel ini menampilkan kelompok pembicara ahli atau disebut dengan panelis. Panelis ini dapat diartikan dengan pemateri atau pembicara dan menjawab pertanyaan peserta diskusi yang dimaksudkan para hadirin, penonton, dan pendengar. Selama diskusi panel, peserta tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan. Pengunjung hanya sebagai pendengar diskusi, dan ini mirip disebut dengan talk show. Yang kelima, presentasi. Presentasi adalah penyajian atau pertunjukan termasuk presentase, ide, gagasan, pemikiran, produk, konsep, dan lain-lain. Presentasi ini merupakan penyajian karya tulis ilmiah di depan audiens khusus undang. Seminar. Yang keenam adalah seminar. Seminar adalah pertemuan atau pandangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli. Contoh, guru besar, pakar, dan sebagainya. Seminar ini menghasilkan kesimpulan atau hasil pendapat bersama yang kadang-kadang diikuti resolusi atau rekomendasi. Dalam seminar yang menjadi pembicaranya adalah para ahli atau pakar. Yang ketujuh, simposium atau sarasehan. Simposium atau sarasehan adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membandingkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu, atau dapat diartikan sebagai serangkaian pidato pendek, topik tertentu atau tentang beberapa aspek topik sama. Hasilnya dapat disebarluaskan terutama dari pembahas utama dan penyangga, dan pandangan umum yang dianggap perlu-perlu saja. Yang kedelapan, workshop atau lokakarya atau sanggar kerja. Ini disebut sebagai pertemuan ilmiah yang menghadirkan para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Lokakarya atau disebut sebagai pertemuan ilmiah kecil. Dan yang terakhir, 9 adalah semiloka. Semiloka ini disebut dengan akronim dari seminar dan loka karya, sehingga semiloka merupakan gabungan acara seminar dan loka karya. Semiloka ini biasanya diadakan untuk membahas masalah secara ilmiah yang berpartisipasi adalah orang ahli dalam bidangnya. Nah teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai tentang forum ilmiah atau pertemuan ilmiah. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Saya Prince Siombing mengucapkan terima kasih.